Mari mengenal penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi? Tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah di dalam arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari jantung dan dialirkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Seseorang dikatakan terkena hipertensi mempunyai tekanan darah sistolik 140 dan tekanan darah diastolik 90. Seorang dikatakan terkena hipertensi tidak hanya satu kali pengukuran, tetapi 2 kali atau lebih pada waktu yang berbeda. Hipertensi pada usia lanjut dibedakan menjadi hipertensi di mana tekanan sistolik sama atau lebih besar dari 40 mmHg dan tekanan diastolik lebih besar dari 90 mmHg. Pada sebagian besar penderita hipertensi tidak menimbulkan gejala. Meskipun demikian, secara tidak sengaja beberapa gejala terjadi bersamaan dan dipercaya dihubungkan dengan hipertensi, padahal sebenarnya tidak. Gejala hipertensi lainnya seperti sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, gelisah, pandangan menjadi kabur, yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Patofisiologi. Tekanan akan sangat mempengaruhi terhadap tingginya desakan darah. Tekanan ini terjadi pada pembuluh darah perifer. Etiologi hipertensi sekunder. Terjadi lesi pada arteri renalis, diplesia diplopaskular, kerusakan ginjal atau kelainan ginjal, kelainan endokrin, kerusakan saraf, sleeve diapne, dan hipertensi primer. Yang pertama, faktor keturunan, ciri perorangan. Penyebab hipertensi yang pertama, hipertensi primer atau esensial adalah hipertensi yang tidak atau belum diketahui penyebabnya. Disebut juga hipertensi diapaik. Yang kedua, hipertensi sekunder. Terdapat sekitar 5% kasus penyebabnya spesifik diketahui seperti penggunaan estrogen, penyakit ginjal, dan hipertensi vaskular renal. Pada hipertensi, tanda dan gejala dibedakan menjadi 2. Yang pertama, tidak bergejala. Maksudnya tidak ada gejala spesifik yang dapat dihubungkan dengan peningkatan tekanan darah. Yang kedua, gejala yang lazim. Gejala yang lazim menyertai hipertensi adalah sakit kepala dan kelelahan. Pemeriksaan laboratorium. Yang pertama HB atau HT, yang kedua BUN atau kreatinin, yang ketiga glukosa, hiperglikemi, yang keempat ureanalisa. Penata laksanaan. Yang pertama, penata laksanaan non-farmakologis. Diagnosis gaya hidup sehat oleh semua individu penting dalam pencegahan dan meningkatnya tekanan darah dan bagian yang tidak berpisah dari terapi pasien dengan hipertensi. Yang kedua, penata laksanaan farmakologis. Secara garis besar, dapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian atau pemilihan obat anti-hipertensi, yaitu mempunyai efektivitas yang tinggi, mempunyai toksitas dan efek samping yang ringan atau minimal. Pengobatan hipertensi non-farmakologi. Pengobatan non-farmakologis diantaranya adalah yang pertama, diet rendah garam atau kolesterol atau lemak jenuh. Yang kedua, mengurangi asupan garam ke dalam tubuh. Pengobatan hipertensi non-farmakologi. Yang pertama, ciptakan keadaan rileks. Berbagai cara relaksasi seperti meditasi, yoga, atau hipnosis pada mengontrol sistem saraf yang akhirnya dapat menurunkan tekanan darah. Yang kedua, melakukan olahraga seperti senam aerobik atau jalan cepat selama 30 menit sebanyak 3-4 kali seminggu.
Pengobatan hipertensi farmakologi yang pertama diuretik. Obat-obatan jenis diuretik bekerja dengan cara mengeluarkan cairan tubuh seperti lewat kencing. Yang kedua, penghambat simpatetik. Golongan obat ini bekerja dengan menghambat aktivitas saraf simpatis atau saraf yang bekerja pada saat kita beraktivitas. Yang ketiga, beta blocker. Mekanisme kerja antihipertensi obat ini adalah melalui penurunan daya pompa jantung. Yang keempat, vasodilator. Obat golongan ini bekerja langsung pada pembuluh darah dengan reaksi otot polos atau otot pembuluh darah. Yang kelima, penghambat enzim konversi angiotensin. Cara kerja obat ini golongan ini adalah menghambat pembentukan zat angiotensin 2, zat yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang keenam, antagonis kalsium. Golongan obat ini menurunkan daya pompa jantung dengan cara menghambat konversi jantung. Yang ketujuh, penghambat reseptor angiotensin 2. Cara kerja obat ini adalah dengan menghalangi penempelan zat angiotensin 2 pada reseptor yang mengakibatkan ringannya daya pompa jantung. Sebelas cara alami menurunkan hipertensi. Yang pertama, biasakan berjalan kaki. Pasien hipertensi yang membiasakan diri berjalan dapat menurunkan tekanan darahnya dengan cepat sebanyak sekitar 6 mmHg sampai 8 mmHg. Yang kedua, tarik nafas panjang. Pernapasan yang lambat dan melakukan meditasi seperti jogging, yoga, dan tai chi akan menurunkan kapasitas kortisol yang dapat meningkatkan kadar enzim dari ginjal yang meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga, pilih produk kaya kalium. Kandungan kalium yang banyak dapat dalam buah dan sayuran merupakan bagian penting dalam program penurunan tekanan darah. Yang keempat, batasi konsumsi garam. Orang yang memiliki riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi lebih besar kemungkinannya memiliki tekanan darah tinggi, terutama yang sensitif terhadap garam atau sodium. Yang kelima, minum suplemen. Dalam kajian dari 12 penelitian, para peneliti menemukan bahwa coenzim Q10 mengurangi tekanan darah hingga 10 mmHg sampai 17 mmHg. Yang keenam, minum sedikit saja alkohol. Menurut kajian dari 15 penelitian, semakin sedikit minum alkohol, semakin sedikit tekanan darah yang dapat diturunkan. Yang ketujuh, minum kopi tanpa kafein. Para ilmuwan telah lama memperdebatkan efek kafein terhadap tekanan darah. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kafein tidak mempengaruhi tekanan darah. Yang kedelapan, minum teh herbal. Dalam sebuah penelitian oleh Truk University, peserta yang meminum 3 cangkir teh setiap hari dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 7 poin dalam rata-rata 6 minggu. Yang kesembilan, kurangi lembur. Bekerja lebih dari 41 jam setiap minggu di kantor akan meningkatkan resiko hipertensi sebesar 15%. Yang ke-10, bersantai dengan musik. Untuk menurunkan tekanan darah, di samping dibantu oleh obat, juga bisa dibantu dengan merubah gaya hidup. Yang ke-11, banyak makan kedelai. Penelitian yang dimuat Journal of American Heart bahwa mengganti karbohidrat olahan dengan makanan kaya protein seperti kedelai atau susu.
menyempitkan pembuluh darah kecil yang menyebabkan jantung terpaksa memompa lebih kuat untuk memenuhi keperluan tubuh kita. Yang ketiga, kurangi konsumsi garam. Karena garam berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan lebih banyak air yang disimpan. Kesimpulan, seseorang dikatakan terkena hipertensi mempunyai tekanan darah sistolik 140 mmHg dan tekanan darah diastolik 90 mmHg. Penyakit ini adalah penyakit yang berbahaya karena merupakan salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Sekian penjelasannya. Terima kasih.